Selamat sore, sahabat-sahabat Putra Armul dimanapun berada. Jumpa lagi di video saya berikut ini ya. Pada kesempatan sore hari ini kita akan mencoba ya membuat bahan bonsai kelapa atau mempersiapkan bahan bonsai kelapa menjadi bonsai kelapa. Ya. Jadi di sini saya akan membersihkan bagian-bagian dari bagian tapis bonsai kelapa tadi biar kelihatan lebih menarik. Jadi seperti contoh ini. Inilah contoh dari bonsai kelapa yang sudah dibersihkan ya, sudah dibersihkan bagian-bagian tapisnya. Dan pada kesempatan ini juga sekaligus saya akan memotong ya, sahabat. Memotong. Jadi untuk apa? Biar ini kan sudah terlalu panjang, jadi tidak bagus ya, atau kita mempersiapkannya dari awal sehingga bonsai kelapa ini akan tumbuh kerdil. Jadi yang panjang-panjang atau yang kita lihat seperti ini kan panjangnya tidak sama ya, panjang pendek ya, lebih panjang lagi ya, jadi kurang menarik. Jadi pada kesempatan ini saya akan, ini salah satu langkah untuk mempersiapkan atau membuat bonsai kelapa dari awal. Jadi sahabatku semua, ini sudah tumbuh ya. Kalau kita lihat ini sudah tumbuh, jadi akarnya sudah kuat. Ini sudah saya tanam beberapa bulan yang lalu, dan kemarin juga sudah saya lakukan pembersihan, dan sekarang yang tersisa seperti ini. Ini merupakan satu langkah ya untuk membuat bonsai kelapa. Jadi seperti daun-daun yang kayak gini tidak perlu dipertahankan, dibuang saja ya, atau dilakukan pemotongan atau pruning. Baik, ini yang sudah kita bersihkan, sedangkan yang satu ini ya, ini kita bisa lihat ini masih apa adanya ya, belum dilakukan apa-apa sahabat ya. Ini baru ketika dia tumbuh saya letakkan di dalam pot, tujuannya untuk mempersiapkan akar-akarnya, atau dengan kata lain biar dia tumbuh secara normal ya. Baik, di sini kita belum melakukan pembersihan, tapi pada kesempatan ini kita akan melakukan pembersihan sama seperti ini. Tapi yang ini adalah original style, sengaja tidak saya buang kulitnya ya. Tujuannya yang pertama, dengan menggunakan kulit ini dia merupakan sebagai media tanam juga, pupuk buat dia. Baik, kita akan membersihkan ya. Kita akan bersihkan, kita bisa lihat ini bagian tapisnya masih berbentuk jaring-jaring ya, seperti sabut-sabut. Ini kita akan bersihkan ya. Nanti kita akan lihat bagaimana tampilan dari bonsai kelapa kita ini setelah dilakukan pembersihan. Oke, ini kita akan bersihkan semua. Oke. Tujuan pembersihan ini adalah langkah awal untuk membentuk ya, untuk mengkerdilkan bahan dari bonsai kelapa yang kita miliki. Jadi seperti yang kita bisa lihat, sahabatku, di sini warna daunnya itu hijau, berarti dia adalah kelapa hijau ya, kelapa sayur hijau. Dan kebetulan ini ukuran dari buahnya ya, lebih kecil. Jadi ini semua dibersihkan ya sahabat, ini dibersihkan kan. Tujuannya untuk membentuk pelepah-pelepahnya menjadi kerdil ya. Ini nanti kalau sudah waktunya juga kita akan mengadakan pemotongan seperti ini ya, seperti ini. Ini kita akan bersihkan dulu. Jadi sudah tadi lihat ya bagaimana sebelum dia bersih atau sebelum kita lakukan pembersihan. Dibuka ya, tujuannya biar atau untuk membuat atau mempersiapkan pelepahnya ini tidak menjadi berukuran tinggi ya. Kalau kita tidak melakukan pembersihan bagian tapis ini, yang terjadi
pelepahnya akan semakin meninggi ya. Dan tentunya kalau meninggi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, untuk membuat bonsai kelapa. Jadi memang bagian tapis ini merupakan lapisan atau bagian yang sangat menentukan ya, sehingga bonsai kelapa itu bisa tinggi ke atas ya, atau tumbuh meninggi, atau dia menjadi terbuka ya, kerdil. Jadi sekali lagi ini semua kita harus buka ya, bersihkan. Oke. Ini bagian tapisnya wajib dibersihkan ya sahabat. Hati-hati juga dalam menggunakan pisau, jangan sampai bagian dalamnya atau daun mudanya itu terpotong. Oke, baik, seperti ini ya. Ini biasanya ini kan sudah tinggi ya, sudah tinggi. Karena kita mau buat bonsai, kita akan bersihkan aja sahabat. Bersihkan. Karena sudah lanjut tinggi, jadi kita harus bersihkan. Sekali lagi membersihkannya jangan terlalu ke bawah ya, nanti bisa mengakibatkan kematian. Oke. Jadi karena kita mau buat bonsai kelapa, nah itunya juga seperti itu ya. Jadi yang tertinggal seperti ini sedikit saja, karena ini sudah terlanjur tinggi, terlanjur panjang. Jadi memang harus kita potong segitu. Nanti kita akan persiapkan lagi menjadi bonsai kelapa yang sesuai yang diharapkan. Oke. Jadi ini kebetulan sudah ada tunas barunya ya. Jadi kepada sahabat-sahabat semua ya yang ingin membuat atau yang ingin membuat bonsai kelapa, sahabat-sahabat bisa memanfaatkan kelapa jenis apa aja ya, jenis apa saja untuk bisa menjadi bonsai kelapa ya. Hati-hati ya, jangan sampai kena tunas mudanya. Karena akan dibuat bonsai seperti ini ya. Jadi untuk sementara kita buat seperti ini. Nanti tunasnya ini akan tumbuh lagi ya. Jadi akan kita buka, tujuannya untuk mengkerdilkan daunnya ya. Jadi sama juga bonsai, jadi ukurannya juga harus kecil ya, sahabat, harus mini. Nah, ini seperti ini. Jadi seperti ini dulu. Yang pasti yang harus sahabat-sahabat perhatikan bahwa bonsai kelapa ini harus dalam posisi tumbuh ya. Jadi kalau bisa dipersiapkan dulu di dalam pot atau media tanam lain, dalam polybag atau tempat lain ya, wadah lainnya boleh ya, tergantung apa yang kita punya. Jadi tidak punya standar baku, karena toh nanti pada akhirnya dia akan kita pindah ya sahabat. Sebenarnya saya mau buat sayat apa namanya tuh, tembang ekstrim, cuman sayang, jadi kita buat seperti ini aja. Jadi dia kecil, jadi kalau bisa lihat tadi ukurannya tadi tinggi. Ini lagi sehat-sehatnya ya, jadi lagi baik-baiknya untuk kita lakukan pemotongan. Jadi memang sama seperti ini. Ini juga kemarin ukurannya juga tinggi ya. Tapi sekali lagi kita buang daun-daunnya, jadi tidak terlalu tinggi seperti yang lainnya sahabat ya. Jadi kalau orang banyak itu biasanya dipotong. Ini sudah mengalami lepas ekstrim ya.
ya. Ini sudah dilakukan sayat mawar, tapi ini menggunakan media air ya sahabat, media air untuk menumbuhkan akarnya ya. Kita akan pasang, kita akan pindahkan ke media tanam. Oke baik sahabat-sahabatku, beginilah cara saya untuk mempersiapkan bahan bonsai kelapa ya. Jadi sekali lagi, untuk membuat bonsai kelapa itu tidak terlalu sulit. Jadi kalau kita punya bahan seperti kelapa ya, kelapa yang sudah bertunas ini, kalau saya sih biasanya kalau mau buat ekspos akar dan ekspos batok saya buka ya. Tetapi kalau ini original, saya biarkan aja seperti ini. Tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan keasliannya ya. Jadi ini yang buat apa, yang sudah kita selesaikan ya. Jadi nanti sahabat-sahabat yang pingin buat apa, buat video boleh, apa, buat bonsai ya bisa dicoba ya. Jadi tidak sulit ya sahabat. Seperti ini proses pembuatan bonsai kelapa yang saya miliki ya. Jadi nanti kita akan buka, ini tidak usah terlalu dibuka karena nanti akan mengalami kepatahan. Demikian sahabat-sahabatku semua. Jadi bagi sahabat-sahabat yang ingin mencoba membuat bonsai kelapa dari awal ya, atau dari bahan, langkah-langkah yang saya lakukan seperti ini. Jadi bisa dicoba di rumah atau dicoba di tempat di mana sahabat-sahabat semua menemukan kelapa-kelapa seperti ini untuk membuat bonsai. Jadi ini salah satu bonsai kelapa yang saya miliki ya, sudah ada daun, dan ini adalah original style ya. Karena apa? Batok, sabut kulitnya masih terdapat ya, atau kita gunakan. Ini sebenarnya harus melakukan perawatan juga, tapi nanti kita akan lakukan di lain sesi ya, lain video. Demikian sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat Putra dimanapun berada. Terima kasih buat dukungannya selama ini. Semoga dengan informasi atau video yang saya buat ini bisa berguna buat sahabat-sahabat semua. Bagi yang ingin mencoba membuat bonsai kelapa dari awal, memang awalnya seperti ini ya, kurang begitu baik atau kurang begitu indah kelihatannya, tapi nanti kalau dia sudah tumbuh berkembang, nanti kita akan ekspos beberapa waktu lagi. Ini salah satu langkah yang saya lakukan untuk mengganti bahan bonsai kelapa saya, atau bonsai kelapa saya sudah mengalami kematian. Demikian sahabat semua, sahabat-sahabat Putra Almul dimanapun berada. Sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Salam satu hobi, salam sejahtera buat kita semua.